Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan materi koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas 1.1A8 dengan saya sendiri, Nina, di SD Setiabudi Abadi Perbongan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua yaitu semboyan Ki Hajar Dewantara, yang mana bunyinya Ingarso Sentulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuuri Handayani. Maknanya pada dasarnya guru hanya bisa menuntun, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Apa itu pembelajaran yang berpusat pada murid atau berpihak pada murid? Yaitu sistem pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah sistem yang seharusnya dibangun oleh siswa tanpa harus mengandalkan pengajaran dari guru. Masih banyak kurangnya minat baca siswa membuat mereka mengandalkan pengajaran guru di kelas, dan hasilnya siswa harus memahami apa yang disampaikan. Kemudian budi pekerti, menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, dan perasaan. Sehingga kehendak atau kemauan Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk jawaban saya yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran sering lebih dominan ada pada guru sehingga guru terkesan lebih aktif daripada murid. Di sini sering kita jumpai di dalam kelas guru lebih banyak memanfaatkan metode ceramahnya dalam memberikan materi pembelajarannya kepada anak, sehingga anak terkesan tidak aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. Anak-anak dituntut untuk duduk rapi, duduk dengan tertib, mendengarkan penjelasan guru secara fokus di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, sering memaksa anak agar anak dapat menyelesaikan tugas atau kegiatannya sampai selesai dan kemudian diberi bintang. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Pemikiran KHD terhadap pendidikan
sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih memberi dorongan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai among yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki anak yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir hanya saja masih seperti garis samar. Tugas seorang guru adalah menebalkan garis samar tersebut, menggali atau kemampuan yang dimiliki anak yang semula belum baik, maka dituntun untuk menjadi baik, dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Itulah seorang guru sebagai among yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti, agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti serta didik sehingga anak-anak bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendidik juga harus menghargai keragaman, bahwasanya setiap anak mempunyai sifat unik yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tentunya karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama penanganannya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yaitu yang pertama, melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang lebih baik, mendorong anak untuk berpikir kritis, kreatif, dengan membangun semangat melalui kalimat-kalimat pematik sehingga pembelajaran berpusat pada murid. Yang ketiga, membangun rasa tanggung jawab apa yang menjadi kewajiban murid tersebut. Yang keempat, menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan seperti pembelajaran di luar kelas.